Sebuah kisah di masa depan, terjadi bencana ekonomi dan pemanasan global, kelaparan, migrasi besar-besaran, dan perang saudara. Tatanan sosial telah runtuh, produksi makanan dan barang-barang dihentikan. Kini negara membangun tembok di kota-kota besar dan pemerintah memberi kekuasaan penuh kepada suatu badan, bertugas memilih para warga yang dinilai tidak mampu dan menjadi beban dalam sistem pemerintahan untuk dipindahkan ke surga. New Eden, itulah surga yang dijanjikan oleh pemerintah. Iklannya terpampang di mana-mana, bahkan di media televisi. Seorang agen bernama Noah Cross ditugaskan ke wilayah Nevada untuk melakukan inspeksi dan negosiasi dengan seorang pria tua bernama Chester Will. Chester kini berusia 73 tahun, tinggal di sebuah motel dan tidak terurus. Setiap harinya dia mengkonsumsi makanan busuk dengan tagihan-tagihan bulanan yang terus membengkak. Oleh karena itu, New Eden adalah solusi. Namun Chester menolak karena dia merasa tidak dihargai. Padahal dulunya dia adalah seorang pejabat pemerintah. Akhirnya terjadi baku tembak yang menewaskan Chester dan seorang resepsionis. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Itulah sepenggal kisah pembuka dari film yang akan saya ceritakan, berjudul The Humanity Bureau, sebuah film fiksi ilmiah yang rilis di tahun 2017, garapan sutradara Rob W. King dengan David Schultz sebagai penulis naskah, serta Om Nico yang memerankan karakter utamanya. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, langsung seruput itu kopi, dan mari ceritanya kita lanjuti. Noah kembali ke kota untuk melapor kepada atasannya, Adam. Dua orang menjadi korban, salah satunya adalah mantan pejabat. Mungkin kini Noah dalam masalah besar, namun ternyata tidak. Noah malah mendapat promosi karena dewan menganggap itu adalah hal yang wajar. Kehidupan di luar kota begitu keras, orang-orang di sana menghirup udara beracun, bahkan mungkin minum air kencingnya sendiri. Namun ada sesuatu yang aneh, selain rumor kelebihan populasi dan wabah penyakit. Chester sangat tegas menolak New Eden dan mengaku bahwa dia mengetahui sebuah rahasia besar. Keesokan harinya, sebagai agen biro kemanusiaan, Noah dikirimkan ke tempat lain untuk menjalankan tugas yang sama, bernegosiasi dengan seorang ibu muda, yaitu Rachel, dengan anaknya Lucas. Melihat fotonya saja, sepertinya ada yang tidak beres dengan keluarga itu. Namun sangat mengejutkan, mereka tampak baik-baik saja, berpakaian, dan tinggal di rumah yang benar-benar rapi. Lucas menghampiri Noah dan menanyakan banyak hal. Salah satunya adalah tentang sistem pemerintah mewajibkan seluruh warganya untuk berkontribusi bukan kepada kehidupan orang lain, tapi kepada negara, dan jika tidak, maka mereka berkesempatan tinggal di New Eden untuk memulai kehidupan baru yang lebih baik. Sementara itu di kantor pusat, Adam secara diam-diam mengawasi Noah. Dikirimkan sejak pukul 12, tapi hingga kini masih belum ada laporan. Adam meminta Potter untuk terus mengawasi karena sebentar lagi Noah akan mendapatkan promosi. Kembali ke Noah, sore harinya dia membacakan hasil pemeriksaan. Terus terang, sebenarnya sejak awal tidak ada inspeksi. Kantor pusat telah mengirimkannya hanya untuk memberitahukan dalam 12 jam lagi Rachel dan Lucas akan dipindahkan ke New Eden. Namun, Rachel meminta waktu karena besok Lucas harus mengikuti pentas bernyanyi. Sebuah tamparan mendarat di pipi Noah karena mengabaikan hal itu dan mendadak terdengar kegaduhan dari luar. Ternyata Lucas terjatuh dari atap, untungnya bocah itu masih bisa diselamatkan dan tiba-tiba saja Noah memutuskan untuk menunda pemindahan Rachel dan Lucas sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Saat kembali ke rumah, Noah dikejutkan dengan Adam yang sudah berada di salah satu ruangan. Pria itu mengetahui bahwa Noah telah menunda pemindahan kasus yang sebelumnya ditangani dan itu sangat mengecewakan. Adam menolak pengajuan Noah namun memberikan waktu bagi Rachel dan Lucas selama 24 jam. Semakin tertekan, Noah pun semakin curiga. Selembar kartu nama bertuliskan Never Surrender dari saku Chester menjadi petunjuk awal. Keesokannya, Noah pun mulai mengumpulkan
memberikan petunjuk-petunjuk lain serta mengikuti arahan beberapa staf, sampai akhirnya bertemu dengan seorang pria bernama Irving Ravage. Pria itu menjelaskan tentang saudaranya yang dikirim ke New Haven dan menyerahkan sebuah chip kepada Noah. Irving mengaku tidak sendiri, kelompoknya akan membantu Noah dalam mengungkap kebenaran. Sangat mengejutkan, ternyata chip itu berisi tentang New Haven. Noah telah melihat kebenaran dan merasa menyesal. Pagi harinya, segera Noah kembali ke pemukiman kumuh untuk mendatangi salah satu teater, menyaksikan pertunjukan Lukas dan teman-teman. Itu benar-benar membuatnya kagum dan merasa bangga. Namun bukan itu tujuan satu-satunya, Noah akan segera menjelaskan setelah mengantar Rachel dan Lukas. Para petugas akan segera datang, dan apapun yang terjadi, mereka akan menyeret Rachel dan Lukas. Oleh karena itu, Noah menyarankan agar Rachel dan Lukas pergi meninggalkan rumah, dan benar saja, keesokan paginya, ketika terbangun, Noah mendengar deru mesin dari kejauhan. Pria itu pun segera meminta semuanya bersiap, tanpa menyadari bahwa Adam telah berada di sana, mengancam akan meledakkan kepala Rachel jika Noah tidak memanggil Lukas. Untungnya, Lukas telah siap dengan senapannya dan langsung melumpuhkan Adam. Lalu ketika para petugas tiba, Noah, Rachel, dan Lukas telah pergi dari rumah itu. Beberapa waktu kemudian, terdengar notifikasi memperingatkan tentang bensin yang akan segera habis. Tangki cadangan juga kosong dan GPS telah dinonaktifkan. Mau tidak mau, mereka harus terus melaju sampai akhirnya berhenti di pom bensin dengan pemiliknya yang bertubuh besar bernama Brian. Tanpa ragu, Noah langsung menodongkan senjata, mengancam akan menembak jika Brian berani melawan. Brian sama sekali tidak merasa takut. Dia membagikan persediaan bensinnya karena mengetahui tentang perjuangan Noah. Selain itu, Brian juga mengorbankan diri dengan menabrak mobil petugas Biro Kemanusiaan. Tentu saja kegagalan Adam tidak bisa diterima oleh kepala biro, terlebih tidak mengetahui apa alasan Noah berkhianat. Adam pun diperintahkan untuk segera menemukan Noah, jika tidak maka tiket menuju New Haven akan dia terima. Kembali ke jagoan kita, pagi itu dia memberikan sebuah cindera mata kepada Lukas yang disebut dengan kaki kelinci. Selain itu dia menjelaskan tentang tujuan mereka, yaitu utara, tepatnya ke sebuah danau. Beberapa waktu kemudian mereka menemui seorang wanita yang disebut sebagai farmer untuk menukar mobil dinas dengan mobil tua arah menuju ke danau dan persediaan makanan. Namun farmer tidak yakin bahwa danau itu masih ada, serta tidak ada yang bisa menyeberang ke utara, tidak ada yang pernah kembali setelah mencobanya. Sementara itu ditampilkan Adam yang telah memulai penyelidikan. Pria itu menemukan beberapa petunjuk di rumah Noah yang mengarahkannya untuk menemui Irving. Tanpa ragu, Adam langsung memaksa Irving mengaku, dan lebih parahnya lagi, Adam juga telah membunuh istri dan anak Irving sebagai hukuman. Setelah menempuh perjalanan panjang, kini kelompok Noah memasuki daratan bersalju. Tiba-tiba saja mereka dihadang oleh sekelompok orang tak dikenal yang ternyata adalah remaja dan seorang bapak-bapak bersenjata. Pria itu adalah Adolf Schroeder. Meskipun tampilannya seperti suku Indian bajakan, tapi Adolf sebenarnya adalah orang Jerman. Dia mengenal farmer, banyak yang telah berubah, sama seperti danau yang dituju Noah. Namun siapa yang tahu sebelum membuktikannya sendiri, bukan? Saat malam hari, akhirnya Adolf memberikan petunjuk, peta, alat pengukur radiasi, serta tablet iodin. Pria itu juga mengingatkan bahwa tidak akan ada jalan pulang dan jangan pernah menerima kebaikan dari siapapun di sepanjang perjalanan karena wilayah itu dipenuhi oleh para penjahat. Tentu saja hal tersebut membuat Rachel khawatir dan ingin kembali serta menyerahkan diri agar dipindahkan ke New Haven. Noah segera meyakinkan bahwa apa yang diinginkan Rachel tidak ada bedanya, bahkan mungkin lebih buruk.
Setelah berhasil mengetahui alasan Noah berkhianat, kini Adam menggeledah rumah Rachel. Di sana dia menemukan sebuah tanda pengenal dan ternyata setelah diselidiki oleh Potter, Rachel yang bernama asli Amanda telah memalsukan kematiannya 9 tahun yang lalu, namun masih tidak diketahui apa tujuannya. Keesokan harinya, kelompok Noah melanjutkan perjalanan. Beberapa jam kemudian, mereka telah memasuki wilayah Montana. Rachel dan Noah membicarakan tentang ayah Lucas dan masa kecil Noah yang selalu merindukan liburan musim panas. Kemunculan drone membuat Noah menghentikan perjalanan. Menurutnya, itu adalah drone milik anggota militer yang menggunakan tenaga matahari. Kini yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu sampai drone itu benar-benar pergi. Ternyata video rekaman dari drone juga diterima oleh Biro Kemanusiaan. Adam sangat yakin bahwa objek yang direkam adalah kelompok Noah, namun sayangnya mereka tidak memegang kendali atas drone tersebut. Kembali ke kelompok Noah, banyak hal yang mereka ceritakan untuk menghilangkan kebosanan, mulai dari tentang raksasa sampai dengan New Haven. Ya, Lucas mendengar cerita dari remaja Indian bahwa orang-orang dibakar di New Haven. Tentunya Rachel sangat kecewa mengetahui kebenaran tersebut, dan pada momen ini kebohongan Rachel terbongkar. Noah mengetahui hal itu karena mengenali Rachel yang sebenarnya, serta ya, Noah adalah ayah kandung Lucas. Mereka tidak punya waktu untuk berdebat karena petugas biru telah datang dan kembali mengejar. Untungnya Noah berhasil menghancurkan satu mobil petugas, lalu mereka pun bersembunyi di sebuah bangunan tua. Sangat mengejutkan, ternyata Adam sudah berada di sana. Dia menangkap Lucas di toilet, lalu memerintahkan para petugas menyerbu bangunan itu. Aksi baku tembak pun terjadi, sampai akhirnya Noah dan Rachel berhasil melarikan diri. Tentunya mereka tidak melupakan Lucas. Bocah itu sangat cerdik. Dia berhasil memperdaya Adam dengan berpura-pura berbaik hati untuk mengambil mata palsu yang terjatuh. Oke, sebentar. Karena Noah sudah mengetahui bahwa Rachel itu sebenarnya Amanda, jadi untuk selanjutnya, saya akan menyebut wanita ini sebagai Amanda, dan Rachel adalah Rachel, mantan kekasih Noah. Oke, kita lanjut. Karena jarak sudah dekat, pada malam harinya Noah mempersiapkan pengukur radiasi sambil mendengarkan cerita Amanda tentang Rachel yang kala itu menjual Lucas kepadanya. Amanda juga menceritakan tentang perkelahian yang menyebabkan kecelakaan sehingga membuat Rachel terbunuh. Noah sendiri tidak tahu harus melakukan apa. Dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada Lucas, apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini. Saat fajar, perjalanan pun dilanjutkan. Kini mereka sudah tiba di depan pagar yang membatasi wilayah radiasi tinggi. Dengan penuh rasa cemas, mereka melewati wilayah tersebut sampai akhirnya mencapai perbatasan Kanada. Sangat mengejutkan, setelah baterai alat pengukur radiasi diganti, mereka mengetahui ternyata daerah itu benar-benar aman untuk dilewati. Tiba-tiba saja, para petugas biru yang dipimpin Adam datang mengepung dan langsung membunuh Amanda. Setelah adu mulut, akhirnya Adam setuju untuk melepaskan Lucas, asalkan Noah mau menyerahkan chip. Lucas pun berlari sekencang-kencangnya, namun tak lama kemudian, bocah itu kembali setelah mendengar suara tembakan. Ternyata, Noah juga dihabisi oleh Adam karena menyerahkan chip kosong. Di saat terakhir, sebuah peluru menembus dada Adam dan beberapa anak buahnya, kecuali Potter. Bantuan datang dari seorang sniper yang merupakan rekan Irving. Film pun ditutup dengan menampilkan kilasan masa lalu Noah. Lalu juga ditampilkan Lucas menyerahkan chip yang selama ini disembunyikan di dalam kaki kelinci. Sebuah rekaman terdapat di dalamnya yang menampilkan Noah membeberkan semua kebusukan pemerintah dan dimulailah revolusi. Semua warga miskin di seluruh penjuru US berkumpul untuk menduduki kota. Apakah revolusi akan berhasil? Mampukah para rakyat jelata meruntuhkan sistem yang selama ini memusnahkan mereka secara perlahan? Oh, shit. Dan tamat.
Ya, sebuah film yang memberikan gambaran samar tentang masa depan tak terduga. Masa depan tidak dapat diprediksi, tindakan kita saat ini akan menentukan apa yang kita hadapi di masa depan. Tentu saja ini hanyalah sebuah fiksi ilmiah, tidak nyata, tapi bukannya tidak mungkin. Dalam film The Humanity Bureau, masa depan terlihat begitu mengerikan, sehingga membuat kita bertanya-tanya apakah masih ada rasa kemanusiaan pada diri kita? Adalah sebuah organisasi pemerintah yang melakukan pemeriksaan perubahan iklim, kehabisan sumber daya, polusi, semuanya disebabkan oleh manusia dan telah menghancurkan umat manusia itu sendiri. Namun semua menjadi lebih baik sejak pemerintah membentuk Biro Kemanusiaan untuk menyaring orang-orang yang tidak berkontribusi. Dalam film ini, manusia benar-benar dijadikan sebagai korban untuk kelangsungan hidup suatu komunitas tertentu. Ya, hukum rimba berlaku di sini. Hanya orang-orang yang berkuasa, kuat dan cerdas yang akan bertahan, sedangkan sisanya akan dilenyapkan. Ini telah dilakukan selama bertahun-tahun. 7 juta manusia telah dijadikan abu di New Eden. Segala tindakan pasti memiliki konsekuensi, namun tidak seperti hukum fisika. Akibat dari kesalahan yang kita lakukan, kemungkinan akan memberikan dampak yang lebih besar, seperti kekuatan alam. Ini bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Geostorm, Snowpiercer, dan The Colony adalah contoh yang baik, di mana manusia mencoba bertindak sebagai Tuhan untuk mengendalikan alam, sehingga berakhir dengan bencana yang jauh lebih dahsyat, bahkan memicu akhir dunia. Sekali lagi, apa yang ditampilkan memang jauh dari kenyataan, namun bukannya tidak mungkin ini akan terjadi. Ini seperti melihat ke cermin yang cembung, di mana objek berada lebih dekat dari yang terlihat. Sikap manusia akan semakin memburuk di masa depan. Ya, kita tidak akan pernah mengetahui malapetaka apa yang akan terjadi. Mungkin saja manusia akan membawa diri mereka sendiri ke dalam kehancuran dan mereka akan melakukan segala cara untuk bertahan jika dihadapkan dengan ancaman kepunahan. Biro Kemanusiaan adalah salah satu contoh yang kreatif, tapi dengan alasan yang bodoh. Mereka menjadi seperti malaikat maut, menjemput orang-orang yang tidak berguna untuk dieksekusi. Sementara orang-orang elit terus menghasilkan limbah, merusak alam, dan menebar ketakutan tentang radiasi agar tidak ada orang yang melarikan diri ke negara lain. Padahal akan lebih baik jika bersama-sama bersatu mencari solusi untuk memulihkan bumi. Akhirnya kebusukan mereka terbongkar dan revolusi pun dimulai. Saya yakin ini akan menjadi awal pertikaian antara pemerintah dengan para revolusioner dan bukannya tidak mungkin perang akan kembali meletus. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman. Jika ada pertanyaan, pernyataan, atau requestan, silahkan bisa lewat kolom komentar atau bisa juga via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!